Ya, selamat malam kepada teman-teman pendidikan matematika dan yang menonton video ini. Kembali lagi di pertandingan kedua di hari keempat Mathematics Sport Competition cabur Mobile Legends yang mempertemukan kedua tim yang telah bertanding sebelumnya antara COVID-20 melawan King of Math. Yang di pertandingan sebelumnya COVID-20 dapat menumbangkan King of Math. Hanya saja kembali lagi bertemu di pertandingan perempat final. Apakah King of Math akan membalaskan dendamnya kepada COVID-20 atau COVID-20 tetap merendam King of Math di Land of Down? Draft pick akan berlangsung beberapa saat lagi. Kita tunggu. Your team is banning. Ya, kita sudah masuk ke fase draft pick. Ya, kita akan melihat hero pertama yang di-ban, Nolan, hero assassin yang terbaru. Seperti kita tahu, damage-nya yang sangat sakit. Ya, hero baru itu memang sangat sakit rupanya. Bahkan mekaniknya mungkin belum banyak orang tahu, hanya saja bisa saja ada yang sudah tahu. Hero berikutnya yang di-ban adalah Iritel. Seperti yang kita tahu, damage Iritel di mid game hingga late game sangat sakit, sehingga positif wajib untuk di-ban. Hero selanjutnya yang di-ban karena sudah tahu pada pertandingan sebelumnya Benedetta sangat merepotkan di Land of Down, sehingga Benedetta di-ban pada match kali ini. Kedua tim sebelumnya sudah bertemu, pastinya role mereka sudah saling tahu. Dan hero berikutnya yang di-ban adalah Angela, hero support yang memiliki shield yang cukup tebal saat menggunakan ultinya. Ya, kita lihat Lilia di-pick untuk menjadi hero pertama dari tim KM. Sepertinya hero Poke akan lebih diandalkan pada pertandingan kali ini. Iya. Selanjutnya hero yang di-pick Carmilla dan Uranus. Ya, seperti yang kita pernah melihat match kemarin, Carmilla sudah dipakai. Dengan Carmilla sangat memberikan keuntungan kepada tim COVID-20. Ya, hero selanjutnya yang di-pick adalah hero Yuzong. Dan apakah Lancelot akan di-pick sebagai junglernya? Ternyata Minotaur diambil terlebih dahulu agar menambah efek CC dari tim KM. Ternyata Kari adalah pilihan berikutnya untuk menjadi hero dari tim COVID-20. Ya, sepertinya hero Fanny sudah di-ban. Tim COVID-20 mengantisipasi adanya permainan assassin dari tim KM. Ternyata Novaria di-ban untuk mengurangi high ground dari tim COVID-20. Apakah Valir akan di-pick dari tim COVID-20? Oh, sepertinya Cecilian. Cecilian adalah hero late game yang sangat menguntungkan jika bisa ditahan hingga ke late game. Iya, benar saja. Cecilian
sudah di pick. Ternyata dari sisi KM, Nathan sebagai marksman di pick untuk memberikan damage, poke damage yang sangat tinggi. Ternyata Hellcard dimainkan pada match kali ini. Hero Assassin menjadi jungler. Ya, kita lihat dari sisi COVID-20, kita akan melihat siapakah junglernya. Apakah Pakuito ataukah Fredrin? Kita akan lihat. Ternyata D-Rod akan menjadi hyper pada match kali ini. Sepertinya D-Rod hyper fighter melawan hyper assassin dari tim KM. Dan beberapa saat lagi kita akan memasuki Land of Dawn. Ya, kita lihat dari tim KM sudah ada Lilia, Yuzong, Hellcard, Nathan, dan Minotaur. Lalu dari sisi COVID-20 terdapat Carrie, Carmilla, Cecilion, Uranus, dan D-Rod. Welcome to Ya, Mobile Legends. selamat datang di Land of Dawn yang mempertemukan antara tim KM dan COVID-20. Kedua tim yang sudah bertanding sebelumnya, dan apakah dendam dari KM akan terbalaskan? Kedua tim sudah mengambil buff dan tim KM dibantu oleh dua rekannya terlebih dahulu agar lebih cepat dalam mengambil buff. Begitupun juga dari tim COVID-20 sudah mengambil buff dibantu oleh timnya. Dari sisi mid laner masih aman. Lilia sangat mudah untuk meng-poke damage dan meng-clear lane. Dari sisi XP laner, dua hero langsung mengambil level keduanya. Dan ternyata sepertinya D-Rod sudah diganggu. Apakah D-Rod akan terbunuh? Kita lihat. Ternyata Yuzong dapat membunuh D-Rod dari pasifnya yang mengambil HP dari hero lawannya. Ya, kita lihat buff biru D-Rod dirusuh dan tidak ada D-Rod. D-Rod baru datang. Apakah akan dipukul mundur oleh timnya? War terjadi. Uranus terbunuh. Kita lihat apakah War akan terus dilanjutkan. Dan ternyata keuntungan masih dipegang oleh tim KM. KM tidak mau mengendorkan serangannya, bermain agresif. Dan ternyata di sisi gold lane, Nathan sangat mudah untuk mendapatkan gold. Ya, dari segi gold dan level, D-Rod sudah terlalu jauh. Ya, sepertinya Uranus dan D-Rod akan melawan Yuzong. Ternyata tidak jadi. Dari sisi gold laner, kita lihat Minotaur masih ingin melawan. Apakah akan dipaksa untuk war? Ternyata tidak. Turtle telah muncul. Kita lihat apakah D-Rod masih bisa mengkontes Turtle. Masih terjadi peradu mekanik antara Uranus melawan Yuzong. Ternyata Yuzong masih kalah kuat melawan Uranus. Ya, kita lihat Turtle sudah dicolek-colek. Dan apakah yang terjadi? Hellcard terlalu tipis, tidak dapat ditahan. Hellcard akan mati dan ternyata Hellcard telah mati. Dan D-Rod mendapatkan Turtle. Yuzong terbunuh. Dan ternyata double kill oleh Uranus. Minotaur terbunuh. Lilia hanya dapat kabur. Nathan meng-clear lane tengah. Keuntungan didapatkan oleh tim COVID-20 sekarang.
Turtle dan 3 hero tumbang. Ya, sepertinya Nathan akan coba di all in. Dan ternyata Nathan apakah dapat di all in? Sudah dicoba tapi tidak bisa. Ada Minotaur membantu backup. Ya, dari sisi gold laner masih sangat agresif dari kedua tim. Ya, pertarungan antara kedua roamer. Dan ternyata HC Hellcard sudah membuka ultinya. Apakah Carmilla dapat terpick off? Dan ternyata tidak. Masih saja D-Rod masuk ke dalam pertandingan war. HC Hellcard langsung mati. Tetapi Carmilla sudah mati dan ternyata Nathan pun telah mati. 2-1. Untuk pertaruhan masih diuntungkan oleh tim COVID-20. Lilia hampir saja dibunuh oleh D-Rod. Karena kita tahu D-Rod di early game sangat memberikan damage yang sangat tinggi. Masih menjadi ancaman dan ternyata hampir saja masih dikejar. Nyaris saja terbunuh. Yuzong masih survive. Ya, turret dari Gold Lane sudah didapatkan. Nathan tidak berani maju karena ada D-Rod di sana. Ternyata turret dari Gold Lane, outer turret sudah dihancurkan. Turtle kedua sudah muncul, tetapi masih ada adu mekanik antara Yuzong dan Uranus. Tapi Yuzong tidak mampu melawan damage Uranus yang terlalu tinggi. Turtle sudah dicolek-colek oleh tim COVID-20. Kita lihat apakah akan ada kontes. Hellcard sudah membuka ultinya dan apa yang terjadi? Ternyata Turtle sudah diambil terlebih dahulu. Ya, kita lihat Uranus, Minotaur maksudnya. Minotaur sudah dipok oleh carry. Dari sisi XP laner, mekanik selalu terjadi. Hanya saja Yuzong masih kalah oleh Uranus. Sepertinya Yuzong sangat ketakutan di daerah XP laner. Ya, HC masih mencoba untuk membunuh salah satu hero dari tim COVID-20. Dan ternyata apakah terbunuh? Ternyata Carmilla dapat dibunuh. Tapi di sisi XP laner Yuzong sudah terbunuh. Minotaur pun terbunuh dari sisi sungai Land of Dawn. Damage Cecilian yang sangat sakit. Hampir saja carry-nya juga terpick off. Ternyata Lilia dapat ditumbangkan oleh D-Rod. Dan outer turret dari XP Lane sudah dihancurkan. Ya, masih ada mekanik antara Yuzong melawan Uranus. Ya, Hellcard sudah membuka ulti. Siapakah yang akan dia cari? Ternyata Carmilla sudah memberikan skill 2-nya, memberikan efek stun. Tapi Hellcard tidak bisa mengejar seseorang. Hellcard hanya bisa maju mengeluarkan ulti untuk memberikan ancaman. Dan ternyata war terjadi dari sisi XP laner. Langsung saja Minotaur dapat terbunuh. Kita lihat Uranus masih mau lebih. Ternyata Yuzong pun terbunuh. Permainan yang agresif dari tim COVID-20. Dan ternyata dari sisi Gold Lane, Nathan telah mendapatkan outer turret dari sisi Gold Lane COVID-20. Turtle ketiga telah muncul. Kita lihat apakah akan ada kontes kembali atau tidak ada. Karena kita lihat Hellcard sebagai Hyper Assassin kalah melawan D-Rod sebagai Hyper Fighter. Ya, langsung saja. Ternyata hampir saja diambil oleh Nathan. Masih bisa diambil oleh D-Rod ulti retrinya. Carry sudah terbunuh. Apakah Minotaur dapat dibunuh? Ternyata masih survive di sana. Uranus masih dengan santainya memotong lane jauh tanpa takut di pick off. Ya, Uranus masih terlalu sakit. Hampir saja Hellcard hampir terbunuh, ditargetkan oleh Carmilla tadi.
perbedaan gold yang tidak terlalu jauh, ternyata sangat jauh. Sehingga dari kedua tim, dari tim COVID-20 ternyata sudah mendapatkan 3 item terlebih dahulu termasuk sepatu. Dan ternyata kita lihat dari mid laner carry sudah terbunuh oleh tim KM. Langsung saja metode pick off dilakukan. Sepertinya KM masih bermain sabar. Uranus masih memberikan ancaman. Apakah Uranus ternyata Uranus hanya menjalankan lane, dan ternyata Lilia hampir saja terbunuh. Lilia akan mati, dan ternyata Minotaur yang mati lebih dulu. Langsung saja Lilia digaskan masuk ke dalam turret. Permainan yang agresif dari D-Rod hampir saja terbunuh oleh hampir saja terbunuh oleh Yuzong. Yuzong mengambil ya, Hellcard sudah membuka ultinya. Apakah yang terjadi? Siapakah yang dicari? Ternyata tidak ada, hanya mengclear bagian mid lane. Ternyata mid laner masih bisa dihancurkan. Outer turret dari tim KM sudah tidak ada. Lord sudah muncul. Lord pertama, Lord yang tidak terlalu sakit, Lord yang tidak bisa mendobrak, hanya saja memberikan keuntungan untuk mempush lane dari ketiga lane. Lord sudah dicicil oleh tim COVID-20. Ternyata D-Rod dapat mengambil Lord yang pertama. Tim COVID-20 akan mencoba memberikan ancaman yang lebih kepada tim KM. Perbedaan level yang sangat jauh antara kedua jungler, sehingga HC masih mencoba untuk mendapatkan Uranus, tetapi damage yang diberikan masih sangat kurang. Tidak terlalu sakit dari HC. Hellcard masih sangat butuh item. Hanya saja masih akan dilakukan wadah. Ternyata Hellcard sudah terbunuh, Minotaur sudah terbunuh. Kita lihat siapakah ternyata mid laner. Inner turret dari mid laner sudah dihancurkan. Lord masih berjalan di lane bawah, dan ternyata Lord memasuki base turret. Apakah yang terjadi? Ternyata masih coba untuk dipush. Lord masih coba, ternyata langsung saja Lilia mati oleh damage D-Rod yang tidak terbendung. Kita lihat Nathan akan mencoba, ternyata langsung saja D-Rod memaksakan. D-Rod damage-nya terlalu sakit. Kita lihat ternyata Carmilla terbunuh, nyaris saja Yuzong mati. Kita lihat damage Cecilian yang sangat sakit, tidak bisa dibendung. HC langsung saja terpick off. Uranus masih menjadi badan. Minotaur tidak dapat menahan damage dari Cecilian juga. Tim COVID-20 yang awalnya dikalahkan agresif di early game, sekarang akan berbalas agresif di mid hingga late game. Base turret dari lane atas akan dipush, tetapi tidak bisa dipaksakan. Ya, sepertinya dari kedua tim perbedaan gold yang sangat jauh, sekitar 11.000. Tidak terlalu banyak item yang bisa dibeli dari tim KM karena perbedaan gold yang sangat jauh. $11.000 adalah perbedaan gold yang sangat jauh. Tentu saja dari segi item tim COVID-20 lebih unggul. Hanya saja tidak menutup kemungkinan dari suatu momen tim KM dapat membalikan keadaan. Base turret dari mid laner akan coba dipaksa. Damage yang sangat sakit dari Cecilian. Minotaur tidak dapat menahan damage yang masuk. Masih coba dipush dari ketiga lane tanpa adanya Lord. Lord masih beberapa detik lagi muncul. Hanya saja masih saja dipush. COVID-20 masih bermain agresif untuk push 3 lane secara bersamaan. Lord kedua muncul. Lord yang memiliki daya dobrak yang tinggi. Lord menit 12. Lord yang
sangat kuat sudah dicicil oleh tim COVID-20. Langsung saja didapat oleh tim COVID-20. Tim COVID-20 mengungguli pertandingan pada malam hari ini. Ya, Lord sudah berjalan di lane bawah. Ya, kita lihat Hellcat masih mencari jungle-nya agar bisa mendapatkan level yang lebih. Recall dari D-Rod. D-Rod yang sudah tidak tahu apa itu takut untuk maju ke dalam turret. Langsung saja minion masuk dari 3 lane. Lord masih coba dia untuk ditahan dan ternyata War masih dilangsungkan. Hampir saja Minotaur sudah terbunuh. HC masih mencoba untuk membunuh dari belakang. Yuzong sudah terbunuh. 2 member dari tim KM sudah terbunuh. PS turret masih bisa dipertahankan. Walaupun dari tim COVID-20 telah mendapatkan seluruh turret, hanya tersisa PS turret. Ternyata hampir saja Nathan mati. Damage dari Sicilian yang sangat tinggi. Ya, sepertinya COVID-20 akan mencoba untuk menyelesaikan pertandingan. Dan apa yang terjadi? Minion masih dapat di-clear oleh tim KM. Hampir saja 3 member dari tim KM. Dan sekarang sudah menjadi 4 members. Tim COVID-20 tidak ingin terburu-buru untuk mempush lane. Tim KM masih dapat bertahan. Hampir saja dipush dari 3 lane secara bersamaan. Permainan macro play yang dimainkan oleh COVID-20 sangat disiplin, sangat rapi. Sampai-sampai KM terpaksa mengikuti alur dari gameplay makro dari tim COVID-20. Sangat menguasai jungle, sangat menguasai seluruh wilayah dari Land of Dawn. COVID-20 masih menguasai seluruh wilayah. Dan tim KM hanya bisa berputar-putar di dalam base turretnya. Wilayah base turret adalah satu-satunya wilayah yang aman dari tim COVID-20. "15 detik lagi, Lord akan segera muncul." Minion dari ketiga lane sudah berjalan masuk ke dalam base turret, wilayah base turret, dan akhirnya Lord ketiga muncul. Lord di menit 15. Darah Lord yang sangat tinggi, sangat tebal, pasti susah untuk ditahan. Sepertinya rekal dari tim COVID-20. Lord sudah dapat diambil oleh tim COVID-20 lagi. Apakah Lord yang ketiga masih dapat ditahan oleh tim KM? Sepertinya tim COVID-20 tetap masih bisa membendung tim KM. Dan tim KM masih belum bisa membalaskan dendamnya di match sebelumnya. Ya, kita lihat. Sepertinya Lord akan coba dan Lord sudah masuk. Lord sudah masuk ke dalam wilayah base turret. Dari 3 lane secara bersamaan minion sudah masuk dan ternyata war sedang dilakukan. D-Rod sudah terbunuh. Nathan berhasil membunuh D-Rod. Yuzong terbunuh dan apa yang terjadi? Masih dapat ditahan. Lord masih dapat ditahan. Carmilla sudah terbunuh. HC walaupun HC terbunuh tapi masih bisa dibunuh. COVID-20 masih bisa diberikan perlawanan. Sicilian sudah terbunuh. Triple kill dari Nathan. Apakah Nathan masih bisa memberikan damage lebih? Ternyata base turret masih bisa dipertahankan. Pertahanan yang sangat apik dari tim KM, sehingga 3 member dari tim COVID-20 hilang di dalam base turret. Walaupun perbedaan gold di late game ini 11.000, tetapi tidak menutup kemungkinan, bahkan ada kemungkinan COVID-20 dapat dikalahkan.
Sudah sedikit lega, KM masih bisa mengambil jungle di daerahnya. Sudah cukup lega. Nathan bermain secara rapi, tapi buff biru masih bisa diambil oleh tim dari COVID-20. Sudah memasuki late game dan sudah jelas pastinya Cecilian hero late game sudah sangat sakit. Sudah 18 menit berjalan, 3 Lord dapat ditahan oleh tim KM. Bagaimana setup berikutnya dari tim COVID-20? Karena dari 3 Lord yang sebelumnya sudah masuk ke daerah base turret tidak dapat menghancurkan base turret itu sendiri. Hanya base turret bagian luar saja yang bisa dihancurkan. Lord berevolusi, Lord keempat, Lord menit 19. HP Lord yang sangat tebal, apakah masih dapat dilawan? Terlalu cepat sepertinya conceal play dari tim KM. Sepertinya akan dipaksakan dan ternyata apakah kiri akan dijadi sasaran dan ternyata HC sudah terbunuh. Langsung saja pertarungan dari dua sisi. Yuzong bertarung sendirian melawan 3 player. Ternyata Nathan sudah terbunuh. Uranus terlalu strong. Yuzong juga sudah terbunuh. Ternyata Minotaur sudah terbunuh. Lord langsung di all in. Tapi ternyata turret dari tim KM sudah digerus oleh minion dari lane atas. Sepertinya akan coba untuk dipaksakan. Langsung saja di-push turret karena tidak ada 4 member, tidak ada dari KM. Dan ternyata COVID-20 masih bisa membendung amarah dari tim KM pada match sebelumnya. Victory! Akhirnya tim COVID-20 memenangkan pertandingan yang sekarang, pertandingan kedua pada malam hari ini. Pertandingan yang sangat apik. Ya, pertandingan tadi menutup pertandingan cabur Mobile Legends pada malam hari ini. Jangan lupa untuk hadir pada match semifinal pada hari Sabtu dan match final di hari Minggu, di mana ruangan atau tempat dilaksanakannya match semifinal dan final adalah Aula Gedung D, atau Aula Gedung D itu terdapat di Gedung D ruangan 303 di lantai 3. Jangan lupa hadir dan selamat malam.